Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi kita di sini akan membahas sebuah analisis cluster. Tapi kalau yang dulu kan kita udah bahas hard clustering, soft clustering seperti K-means, hierarchy, fuzzy, J-means, Gustafson-Castle, tapi itu semua kan untuk data yang numerik kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita di sini akan membahas untuk data kategorik karena tidak selamanya data yang kita temui akan selalu berbentuk numerik atau integer kayak gitu ya. Nah, misalkan yang numerik itu kan kemarin kayak salary, pendapatan, spending, pengeluaran orang kayak gitu ya, para customer sebuah supermarket. Nah, tapi ada kalanya kita bertemu dengan data seperti umur, itu kan numerik ya, tapi dia bisa menjadi kategorik juga. Misalkan usia produktif, usia tua, tapi terus juga pemuda, itu kan juga kategorikan. Kemudian ada juga pendidikan, itu malah lebih jelas tingkatan lah ya, SD, SMP, SMA, atau yang biner, dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi tidak selamanya kita bisa menggunakan K-means atau analisis cluster yang numerik lainnya. Jadi kita perlu mempelajari yaitu K-modes. Jadi K-modes sendiri itu tidak menggunakan mean atau average atau apa yang namanya rata-rata ya. Nah, tapi dia itu menggunakan modus. Jadi ketika nilai tersebut muncul paling banyak ya, maka dia disebut modus kayak gitu kan. Nah, jadi misalkan kita punya 10 sebuah data lah ya, misalkan data customer atau apapun itu. Nah, kemudian variabelnya itu X1 sampai X5 dan dia kategorik semua. Nah, apabila dia unsupervised learning, maka dia kan tidak punya data tes dan juga tidak punya label Y. Nah, itulah yang terjadi pada K-modes atau analisis cluster yang lain. Jadi, 10 data ini nanti kita akan olah semuanya gitu ya, tidak dibagi-bagi. Nah, kemudian cara yang pertama, langkah yang pertama, kita harus menginisialisasi pusat klasternya. Apabila kita pengen 3 cluster, ya udah berarti kita inisialisasi 3 pusat cluster. Misalkan ini secara random, dapatkan pusat cluster pertama, ini pusat cluster kedua, dan ini pusat cluster yang ketiga. Nah, apabila sudah dapat pusat cluster secara random, maka kita nanti akan melakukan iterasi agar pusat cluster tersebut optimum dan menggambarkan cluster itu, gitu ya. Nah, kemudian kan kita harus memerlukan nilai jarak. Nah, jarak pada K-modes itu nggak bisa tuh pakai jarak Euclid. Maka kita dengan cara seperti ini, misalkan data yang pertama ya, data yang pertama itu dia dicocokkan ke pusat cluster yang pertama, pusat cluster yang kedua, dan pusat cluster yang ketiga. Nah, karena ini A, maka karena sama nilainya 0, ini B karena sama 0. Begitu seterusnya ini ABC juga, ini ABC karena kelimanya sama maka 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, jadi 0. Nah, kemudian kita cocokkan untuk pusat cluster yang kedua, misalkan ini A, B, C, ini C, B, A. Yang sama mana? Ini A sama C beda, jadi nilainya 1. B sama C beda, menjadi 1. 1 tambah 1, 2. Ini A sama C menjadi beda, 3. Ini B sama B sama, jadi tetap 3. Nah, ini C sama A beda ya, jadi 4. Nah, nilainya 4. Nah, terus juga tuh dicocokkan ke pusat cluster yang ketiga. A, B, C tadi dicocokkan dengan ini, yang beda ada 2. Maka kita tulis 2 jaraknya. Nah, begitu terus sampai ya data yang kedua dicocokkan untuk pusat cluster pertama, kedua, dan ketiga, sampai yang data yang terakhir dicocokkan ke pusat cluster pertama, kedua, dan ketiga, nanti dihasilkan nilai-nilai ini, kayak gitu, jarak. Nah, kemudian kita, langkah yang kedua, mencari nilai minimum dari 3 pusat cluster. Misalkan 042, dia kan paling kecil 0, maka dia masuk ke cluster ke 1. 244 dia masuk ke pusat cluster 1, dan 424 dia masuk ke pusat cluster ke 2, karena dia 424 ya, paling kecil kan yang bagian tengah ini 2. Nah, langkah yang ketiga, kita perlu mengelompokkan nih. Nah, ini kan yang saya abu-abu ini kan berarti dia paling kecilnya ini ya, di antara kolom ini. Nah, berarti dia ke 5 data ini masuk ke cluster pertama, pada iterasi pertama. Jadi kita di sini cari pusat cluster baru, kayak gitu. Nah, karena ini pusat cluster pertamanya itu menggunakan modus, maka ini kan ada 4A dan 1B, maka yang menang yang A. Jadi yang terbanyak itu yang mayoritas, ini terbanyak A, ini semuanya malah A, ini paling banyak B, jadi ininya B, yang ini paling banyak C menjadi C. Nah, itu untuk pusat cluster yang pertama pada iterasi kedua. Nah, maka dari itu kita juga nanti cari C2, C3 ya dengan cara seperti tadi, tapi menggunakan data yang ini untuk cluster yang kedua.
Dan ini untuk klaster yang ketiga. Nanti dicari seperti ini mayoritas-mayoritasnya. Nah, begitu seterusnya sampai ditemukan klaster yang optimum, yaitu ketika anggota ini itu nggak berubah lagi. Misalkan ini anggota klaster pertama ya nggak ada yang keluar dari anggota klaster pertama tersebut, kayak gitu. Oke, tadi kita sudah berada di Excel-nya, ya gambaran umum cara manual. Nah, kemudian kita menggunakan Python agar lebih mudah kayak gitu. Lebih mudah nggak sih? Ya, intinya lebih mudah diterapkan ketika datanya lebih banyak kayak gitu kan, tidak manual lagi. Apalagi iterasinya banyak. Oke, jadi pertama kita butuh beberapa library. Yang pertama Pandas. Ya, kita buat read datanya, import data. Kemudian di sini agak lucu karena kamods.kamods karena dalam library kamods sendiri itu ada kprototype juga, nggak hanya kamods. Nah, nanti kprototype itu yang digunakan untuk analisis klaster data campuran. Nah, maka dari itu nanti kita bahas di selanjutnya ya, di episode selanjutnya untuk kprototype. Tapi di sini khusus untuk jika seluruh datanya kategorik kayak gitu. Kalau OKMINS kan jika seluruh datanya numerik kayak gitu. Nah, sekarang khusus semuanya kategorik dulu, baru nanti next episode itu baru campuran. Nah, kalau kalian run, nah nanti kan kalau sudah nggak bintang, udah muncul nilai di sini, berarti sudah selesai. Kemudian kita read. Nah, ini tampilan data kita. Ada satu kolom yang nggak perlu, yaitu ID. Maka kita perlu drop atau hapus. Apa yang perlu hapus? Ya ID gitu ya. Menjadi data yang bersih. Kemudian kita akan melakukan apa ya? Konfigurasi. Jadi kita pengen berapa nih kamodsnya, klasternya? Ada 3 kan, misalkan kayak gitu. Kemudian maksimal iterasinya 5. Jadi semakin banyak semakin bagus karena pasti menuju konvergen, tapi komputasi menjadi lebih lambat atau berat. Maka dari itu untuk tutorial ya 5 aja cukup seperti itu biar lebih cepat kayak gitu ya proses komputernya. Kemudian kalian bisa nama model yang kalian konfigurasi tersebut dikasih .fit predict untuk memprediksi klasternya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari analisis klaster kita. Kalau kalian pengen lihat centroid atau pusat klaster akhir, nah ini untuk klaster yang pertama, ini untuk klaster yang kedua, dan ini untuk klaster yang ketiga. Nah, kemudian kalau kalian pengen sebelah kanan ini terdapat kolom baru yang menunjukkan dia itu customer pertama atau anggota pertama itu masuk ke klaster mana sih, kedua masuk ke klaster mana sih. Ya, daripada kayak gini kan kita cocokkan, ribet, ya kita tampilkan di sebelah kanannya aja. Maka kita looping for C in cluster. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita append atau tambahkan apa ya? Isiannya itu ya klasternya itu klaster keberapa gitu. Kalau kita lihat di sini. Nah, kita ini di sini membuat kolom baru namanya cluster ya, kayak gitu. Kemudian muncul hasilnya. Nah, kita dengan seperti ini bisa lebih gampang membacanya daripada mencocokkan kayak gini, lihat ini lalu lihat tabelnya, lalu lihat output lagi lihat tabel gitu. Jadi kalau kita taruh paling kanan lebih gampang, dan kita tahu bahwa customer pertama masuk ke cluster ke 0, terus customer yang kedua masuk ke cluster yang kedua, dan sebagainya. Jadi itu untuk khusus data kategorik. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu kapan? Ya ketika kalian punya data seluruhnya kategorik. Tapi kalau kalian seluruh datanya numerik, ya kalian pakainya kaMINS dan sebagainya yang kita bahas dulu. Atau ketika kalian datanya campuran, nanti kita gunakan kprototype di episode selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share. Atau kalian pengen tanya apa, bisa komen aja di kolom komentar. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.